kata baru yang ada dalam materi Congkoci tersebut. Ada Sekubucuang, itu kebun raya. Ongseng, pemandian air panas. Taki, air terjun. Hakubutsuk, museum. Okyu, keraton. Nah, ini ada keterangan tambahan. Ripa itu kata sifatna yang artinya mewah. Gentoteki yang artinya tradisional. Yume yang artinya terkenal. Nijiaka ramai. Izuka sepi. Kirei cantik. Suzushi dingin. Shima pulau. Tokoro tempat. Dan Machi sendiri itu kota. Minasan sudah mempelajari dan membaca materi ini kan? Sudah. Pola kalimat yang diberikan. Kata bendanya itu menunjukkan daerah wisata. Misal Jakarta, Semarang, terus ditambah partikel wa. Terus kata benda satu itu menunjukkan pulau ada di Jawa atau Sumatera atau Kalimantan dan ini Arimas. Jadi daerah wisata ini ada di pulau ini. Ini contohnya seperti ini ya. Lalu pola kalimat yang kedua itu ada kata benda itu daerah wisata. Ini terus kata benda satu yaitu tempat wisata dan ditambah da Arimas. Contohnya seperti ini, artinya itu di tempat, sebentar, ini ada yang ingin itu ya, ada yang ingin. Nah, pola kalimat yang kedua ini artinya di tempat wisata ini, di daerah ini, di Jakarta gitu ada Monas. Jadi di tempat di daerah misalnya Jakarta, Semarang gitu ada tempat wisata, ada Monas, Lawang Sewu dan sebagainya. Pola kalimat yang ketiga ini artinya di tempat ini misalnya di Semarang, di Jakarta, di Palembang gitu ada tempat wisata ini dan tempat wisata ini. Nadoga Arimas itu dan lain-lain. Lalu ini latihannya. Kan Minasang sudah paham kan? Sudah. Pola kalimat yang itu kan menyatakan di tempat tersebut memungkinkan melakukan kegiatan yang disebutkan. Misalnya di tempat ini bisa melakukan apa seperti itu. Ini kan contohnya Okyude dan Suamiru Kotoga Deshimasu. Nah, di Okyu di keraton dapat melihat tarian. Terus contoh yang kedua, Ubude Nani Yosuru Kotoga Deshimasu. Tanya ya, di Ubud apa yang bisa dilakukan? Lalu dijawab dengan Balino dan Suomiru Kotoga Deshimasu. Bisa melihat tari Bali. Nah, ini perubahan kata kerja bentuk kamus. Minasang sudah paham atau belum mengenai kata kerja bentuk kamus golongan 1, 2, 3? Bisa membedakannya? Belum, Sensei. Belum. Ya, saya jelaskan ya. Bentuk golongan 1 itu ada membedakannya, lebih mudah membedakannya. Kalau golongan 1 itu sebelum mas pasti akhirannya itu i. Misal i mas kan i. Itu yang ada apa di warna merah itu. Taji mas kan i. Suari mas i dan selanjutnya itu. Nah, yang i tersebut diganti dengan u. Jadi i mas jadinya iu.
dihilangkan kan. Terus tajimas, masnya dihilangkan. Terus taji, kan i diganti u. Tatsu kan kalau seandainya di Jepang kan tidak ada, adanya kan su. Jadi tatsu. Terus warimas, masnya dihilangkan, ri-nya diganti u. Suwaru. Minasan? Lanjut ke golongan 2 ya. Golongan 2 itu ada mimas, tabemas, pokoknya untuk menandai golongan 2 itu sebelum mas pasti sebelum mas itu tabemas, terus nemas, takemas, seperti itu. Mimas ini pengecualian sudah digolongkan dalam bentuk golongan 2, sudah tetap. Mimas itu menjadi kalau golongan 2 masnya dihilangkan, lalu kalau golongan 1 tadi kan i-nya diganti dengan u. Kalau yang golongan 2 ini tidak diganti tapi ditambahkan dengan ru. Jadi tabemas, masnya dihilangkan menjadi taberu. Nemas, masnya dihilangkan jadi kan gitu doang. Terus ditambah ru, neru. Seperti itu. Paham? Minasang? Lanjut ya. Golongan 3 ini khusus simas sama simas. Bentuknya simas menjadi suru, simas menjadi suru. Simas yang artinya datang dan simas yang artinya melakukan. Ini ada bengkel simas.